Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Uli di channel Uli Teknisi. Oke, di video kali ini kita kedatangan satu buah televisi merek LG ya, dengan kerusakan seperti ini. Teman-teman bisa dilihat ya. Saya start. Ini sebenarnya Protek ya. Teman di sini akan saya perlihatkan apa yang muncul apabila ditekan start. Nah, bisa kelihatan ya teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, oke, sudah kelihatan ya, yaitu gambar cuma bergaris melintang aja teman-teman. Oke, jadi sekilas ya, mungkin kita mengira kalau televisi ini mungkin kerusakan di IC vertikal ya, seperti itu, karena saya juga mengira ya mungkin IC vertikalnya. Jadi daripada kita mengira-mengira, kita lebih baik buka mesinnya teman-teman ya. Kita lebih baik langsung membongkar mesinnya. Oke, let's go. Oke teman, jadi seperti ini ya mesin bagian belakangnya ya, mesin bagian dalamnya. Jadi untuk televisi ini adalah tipe jadul ya teman-teman, dia belum slim ya, dia masih menggunakan sistem yang lama, yaitu dengan tabung yang agak memanjang ke belakang ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung cek aja ya secara fisik dulu untuk melihat di mana gangguannya ya, karena televisi ini itu yang bawa bukan user ya teman-teman, tetapi ini adalah titipan ya dari teman servis juga ya. Tidak usah disebut namanya. Jadi ini keluhannya ya seperti itu ya, Protek. Pada saat di start itu gambarnya cuma garis ya, garis melintang seperti tadi di awal video. Terus kemudian ini katanya sudah diganti IC vertikal ya beberapa kali oleh teman, namun belum menghasilkan ya, belum ada hasil ya teman-teman. Oke, jadi secara fisik kita lihat kayaknya sehat ya, jelas sehat ya, karena ini habis dari tuser ya. Udah pastilah dia periksa semuanya gitu ya. Itu IC vertikalnya udah diganti. Langsung saja kita ke pengukuran ya teman-teman, karena untuk televisi yang sejenis ini ya, itu memang sering kita dapati penyakit yang di area ini ya, vertikal yang bermasalah gitu, sehingga menyebabkan dia menjadi Protek teman-teman. Oke, langsung saja saya balik mesinnya ya, seperti ini untuk mesinnya. Ini pasti nyetrum ya, ini pasti nyimpan tegangan ini, karena dia start gagal istilahnya ya. Jadi pasti kita harus membuang dulu nih tegangannya ini pada saat mengerjakan televisi yang jenis seperti ini teman-teman. Namun di sini saya tidak usah ya membuang tegangannya, karena saya sudah terbiasa kesetrum. Jadi untuk rekan-rekan pemula ya, untuk menghadapi yang begini yang harus membuang dulu tegangannya ya, jangan sampai kesetrum gitu ya. Oke, jadi saya langsung siapkan dulu alat ukurnya teman-teman. Jadi ini adalah TV yang tadi kita buat konten ya, sekarang ada TV kedua gitu. Jadi kita akan lanjutkan untuk mencari kerusakannya bersama-sama. Oke teman, jadi di sini saya akan melakukan pengukuran dulu ya. Kita akan melihat tegangan mana saja yang hilang untuk kasus seperti ini, karena jelas ya untuk televisi ini itu kasusnya bukan di vertikal ya teman-teman, karena ini sudah diganti IC vertikalnya oleh temannya yang antar televisinya ke sini. Karena kebetulan yang punya TV ini juga adalah tuser ya teman-teman, namun mereka adalah pemula gitu ya. Dia adalah seorang pemula gitu, jadi minta dibuatkan tutorialnya ya. Udah saya buatkan tutorialnya. Sekaligus juga bisa dipakai untuk teman-teman pemula yang lainnya. Oke, di sini saya akan ukur dulu ya tegangan di B+ yang ini. Jadi B+ terlihat 109 ya teman-teman. Ini dalam keadaan Protek ya. Jadi coba saya start dulu ya, saya start. Itu sama saja ya. Oke, jadi 109. Terus kemudian karena ini kerusakannya adalah vertikal ya, jadi kayaknya lebih bagus kalau kita langsung ke fokus ke titik permasalahannya aja teman-teman, yaitu di area vertikalnya. Oke, jadi B+ sudah normal ya, saya kira itu sudah normal untuk B+ nya. Jadi untuk kerusakan yang seperti ini ya,
yang harus kita ukur itu adalah output daripada IC vertikal itu sendiri, teman-teman ya. Jadi output daripada IC vertikal itu sendiri, yaitu output yang ke yoke ya, output yang ke yoke. Karena apabila output ke yoke tidak hadir, otomatis gambar tidak akan melebar ya. Terus yang kedua yang harus kita ukur juga adalah tegangan input daripada IC vertikal itu sendiri ya. Output tidak akan pernah keluar apabila IC vertikal ini tidak memperoleh tegangan input yang cukup. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga adalah vertical out dari IC ini, teman-teman. Ya, ini adalah IC, di sini ada IC vertical outnya. IC vertikal artinya sinyal vertical out di sini itu langsung masuk ke vertical input yang ada di kaki IC ini. Apabila secara keseluruhan itu hadir, saya kira semuanya pasti akan baik-baik saja. Oke, kita langsung start melakukan pengukuran. Oke teman, jadi sini kita akan mulai pengukuran ya. Jadi kita akan ukur dimulai dari tegangan input daripada IC vertikal ya, yaitu tegangan PCC nya. Dia ada di sini teman-teman, dia ada di sini. Bisa dilihat dia terukur 25 ya. Itu saya kira cukup normal ya untuk televisi yang model seperti ini, karena ini bukan slim ya. Dia masih televisi yang tempo dulu gitu ya. Nah, sekarang yang di sini 24,3 ya, itu saya kira masih normal. Terus kemudian karena tegangan input ya, tegangan input ada, maka kita akan langsung mengukur ke tegangan outnya ya, tegangan vertical outnya. Coba dilihat di sini terukur 8, ya 8, dan yang di sini terukur 14 teman-teman. Nah, di sinilah saya curiga ya, di sini saya curiga karena pada normalnya ya, pada normalnya untuk tegangan output di yoke ini itu hampir sama teman-teman, yaitu antara 12 sampai 15 ya, yang pernah saya dapati untuk televisi LG. Dan tidak pincang seperti ini pincang ya. Kenapa saya katakan pincang? Di sini cuma 8 ya. Terus kemudian di sebelahnya itu cuma terukur 14 gitu ya, 14, dan di sebelahnya 8. Nah, disinilah yang menjadi penyebabnya kalau menurut saya ya, gitu teman-teman. Jadi kita langsung telusuri lebih jauh lagi, karena untuk jalur yang ini ya, untuk jalur yang ini yaitu vertical out yang tadi saya ukur itu tembusnya ke sini ya teman-teman. Dia naiknya ke yoke. Oke, kita langsung buktikan saja. Kita langsung buktikan apakah betul-betul kerusakannya ada di yoke atau ada kabel yang menuju ke yoke yang kandas. Oke, di sini saya akan balik lagi mesinnya ya teman-teman. Mesinnya akan saya kembali balik lagi. Itu karena saya ingin mencabut kabel yoke-nya ya, kabel yoke yang ini, untuk kemudian kita lakukan pengukuran. Wah, keras juga ya teman-teman untuk kabel ini. Oke, di sini saya sudah cabut untuk kabel yoke-nya. Kita akan melakukan pemeriksaan. Tapi tunggu dulu teman. Ini saya tertuju ya, mata saya tertuju ke sini. Coba dilihat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Apakah mata saya yang salah lihat karena ada di balik kamera atau bagaimana? Nah, ini. Kayaknya kita nggak usah melakukan pengukuran jauh-jauh ini. Dia menampakkan penyakitnya sendiri teman-teman. Bisa dilihat ya. Tuh. Jadi benar ya. Nah, ini kasihan ini teman yang sebelumnya kerja ini. Kok nggak sampai ke sini ya penglihatannya. Oke. Oke teman, jadi kita langsung saja untuk membuka yoke-nya. Saya kira kita nggak usah terlalu pusing-pusing untuk mengukur ke bagian mesin, karena ini sudah nampak ya, nampak di depan mata gitu kerusakannya. Oke, kita langsung bongkar yoke dan melakukan perbaikan. Oke, yuk kita akan bongkar ya.
Obengnya terlalu panjang teman-teman. Oke, jadi yok udah saya bongkar ya. Bisa dilihat teman-teman ya, sangat jelas sekali ini. Dia ada putus. Terus kemudian ini juga ya, bisa dilihat itu. Dia juga agak gosong ya. Jadi parah sekali ya. Keduanya kayaknya ada putus teman-teman. Yang bawah putus bagian sini, yang yok bagian atas putus di bagian sebelah sini. Jadi ya pantasan aja ya kalau gambarnya sampai bergaris seperti itu ya, seperti kerusakan IC vertikal. Namun sudah beberapa kali diganti IC vertikal oleh Tuser sebelumnya, tetap tidak ada hasil ya. Jelas lah yok ya yang seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi saya cek lagi di bagian dalamnya, jangan sampai juga ada yang gosong. Ternyata aman-aman saja ya. Mungkin ini murni yang rusak cuma di vertikal saja. Oke, jadi terpaksa ya, ini harus kita bongkar, kemudian kita gulung ulang apabila sudah tidak bisa disambung. Ini adalah pekerjaan yang sedikit repot lagi ya saya dapat ini, karena pekerjaan seperti ini otomatis ya memakan waktu yang agak sedikit lama ya teman-teman, dan menguras sedikit pikiran lah gitu ya, karena ya banyak makan waktu gitu. Itulah yang namanya cari uang ya, gak ada yang enak, kadang ada enaknya, kadang ya ada gini-gininya juga. Oke, dinikmati aja ya, nikmati aja hidupnya. Oke teman, jadi saya langsung dulu untuk membongkar ya. Mungkin video akan saya skip untuk meringkas waktu. Oke teman, jadi sekarang saya sudah bongkar ya, yoknya sudah saya bongkar. Dan di sini kita akan melakukan pemeriksaan apakah yok ini dalam keadaan sehat-sehat atau dalam keadaan darurat teman-teman. Tapi sepertinya ini yoknya memang agak dalam keadaan darurat ya, dimana ada beberapa gulungan yang bermasalah gitu ya. Itu khusus untuk di area vertikalnya saja teman-teman. Ini syukur ya yang bermasalah cuma di area vertikal ya. Kalau di bagian horizontal, waduh, benar-benar ekstra repot ini teman-teman. Oke, jadi saya akan lepas, dan sudah terlepas. Bisa kita lihat di sini ada banyak korosi ya. Di sini ada banyak korosi. Inilah yang menyebabkan gulungan menjadi putus. Oke, benar-benar mungkin saya akan ekstra keras hari ini teman-teman, karena yok ini akan saya gulung ulang. Oke, langsung aja. Oke, di sini saya memindahkan gulungannya ya teman-teman. Jadi gulungan di sini saya pindahkan ke botol ya, botol air minum ini. Dan pada proses pemindahan ya, selama proses pemindahan tadi itu saya sudah menemukan sekitaran dua putus ya teman-teman. Jadi di sini saya lihat kayaknya sudah bagus ya. Jadi sekarang saya akan coba mengukur, siapa tahu aja sudah terhubung ya, karena tadi yang ada di dalam sini ya sudah ada dua saya sambung. Jadi di sini saya akan coba ya melakukan pengukuran apakah sudah terhubung atau belum. Kalau sudah terhubung ya berarti kita selesaikan aja, kita gulung balik aja. Ya, kita gulung balik aja, gulungan sini kita pindahkan kembali ke tempat yang semula teman-teman. Oke, jadi kita ukur. Oke, jadi di sini ujungnya ya, ujung yang satu ini akan saya konekkan dengan ujung yang ada di botol ini. Kalau sudah jalan berarti sudah bagus. Ah, ini bisa dilihat teman-teman, jarumnya ya sudah jalan, itu berarti sudah nyambung, berarti putusnya sudah tidak ada lagi. Oke, saatnya kita kembalikan aja gulungannya ke sini teman-teman. Lalu kemudian kita gulung lagi yang satunya. Kan dua-duanya putus tadi ya. Wah, benar-benar pekerjaan yang betul-betul bikin mumet. Oke, jadi semua udah saya gulung ya. Bisa kita lihat. Ini sudah
saya gulung ulang ya. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Ini ada terlihat ya sambungannya di bagian atas. Nah, kebetulan di sini ada saya dapati beberapa yang putus ya. Jadi saya sambung kembali, terus kemudian saya gulung kembali. Dan bagian gulungan yang korosi alias berkarat itu saya buang ya teman-teman. Mungkin ada sekitaran beberapa sentimeter aja gitu. Oke, jadi di sini saya akan rakit kembali ya seperti semula. Yoknya semoga hasilnya bisa normal ya. Kalau yang dulu-dulu sih normal ya teman-teman. Udah tau lah kalau sekarang ini gitu. Namanya juga elektronik ya, penuh dengan rahasia dan misteri. Oke, langsung dirakit kembali. Yes, sudah saya rakit teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya. Itu ya. Oke, saatnya kita tes. Dan kini yoknya udah saya pasang ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, sangat jelas sekali kalau gulungan daripada yok ini habis digulung ulang ya. Hasilnya pastilah tidak serapi yang dari pabrikan ya teman-teman, seperti ini. Namun apa boleh buat ya, daripada kita harus ganti yok yang harganya lumayan mahal ya. Daerah saya itu mungkin harga sampai 250 sampai 300 ya teman-teman. Jadi terpaksa kita harus menggulung ulang seperti ini ya, agar supaya tidak terlalu mahal gitu ya. Oke, jadi kita langsung pasang aja ya, kita langsung tes saya maksudnya gitu ya. Jadi saya akan tes langsung. Oke, seperti ini. Apakah start ya? Kayaknya sudah start teman-teman, bisa dilihat di heater ya, di heaternya tuh sudah menyala. Oke, jadi karena heater sudah menyala, kita akan mengetes lagi yang mana hilang ya, tegangan yang hilang tadi siang ya. Saya katakan tadi siang ya teman-teman, karena ini saya jeda videonya beberapa jam ya. Itu karena ada mati lampu terus kemudian hujan deras ya. Oke, jadi di sini tadi tegangannya itu cuma 4 ya kalau saya tidak salah. Nah, sudah 12 ya teman-teman. Terus kemudian ini juga sudah 12 ya, berarti sama ya. Antara output yang satu dengan yang satunya itu sudah sama. Berarti itu sudah normal ya teman-teman. Jadi artinya itu sudah terhubung ya antara gulungan di vertikal yok ini ya. Oke, jadi kita langsung cek saja hasilnya di depan apakah sudah menyala. Sepertinya sudah menyala ya, bisa dilihat ya, bisa dilihat di kaca itu teman-teman ya, sudah terlihat. Oke, kita lihat di sini. Alhamdulillah akhirnya sudah menyala kembali ya. Oke, jadi kita akan rapikan saja langsung ya untuk vertikalnya, untuk yoknya maksudnya teman-teman. Jadi nanti kita lihat hasil akhirnya. Oke teman, jadi hasilnya seperti ini. Oke, mantap ya, normal gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya teman-teman, karena kasusnya udah terselesaikan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Salam sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.